Coba. Terangkan non nyaman mati. Itu maksudnya. Saya Mohon maaf Ustadz Darwin, Zoom-nya barusan terputus. Jadi penjelasannya sedikit terputus, nanti bisa diulangi lagi. Nggih. Mohon maaf Ustadz. Cek. Mohon izin untuk admin, saya mau share screen, nggak bisa? Nggih, sebentar Ustadz. Oke. Masuk. Iya. Tadi. Iya. Apa sudah bisa Ustadz? Sudah, saya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, G, sudah masuk semua nggak? Norma masuk, Raka masuk, Bima, Izat. Oke, saya masuk ya. Oke. Selanjutnya, kan sekarang 1/3 sama. Berarti kalau 1/3 dengan langkah yang sama, tiganya dicoret. Ya, berarti kita dapat nanti di sini Ustaz tulis 1/3, 2, 3, 4, 5. Maka tiganya yang dicoret. Sehingga terlihat hasilnya yang terlihat di sini adalah 2, 4, 5. 2, 4, 5. Oke? Ketika 1/4 juga sama, 1/4, maka 2, 3, 4, 5. Nanti langkah yang ini nggak usah ditulis sebetulnya ya. Ini kelihatan, maka yang terlihat 4-nya dicoret, maka yang kelihatan adalah 2, 3, 5. Oke, selanjutnya adalah 1/5. 2 kali 3 kali 4 dikali 5. Maka 5-nya yang dicoret sama atas bawah. Sehingga terlihat adalah 2 kali 3 kali 4. Nah,
Dari sini nggak perlu dihitung semuanya. Kalau angkanya kecil boleh dihitung. Kalau enggak ya nggak perlu ya. Terus bagaimana cara menentukan yang besar atau yang kecil? Lihat dari sini. Di sini 3, 4, 5. Di sini angkanya besar semua. Pasti ini kalau kita dari besar ke kecil dia nomor 1. Ya, 3, 4, 5. Ya. 1. Kemudian 2, 4, 5. Ya. Ini jelas nomor 2. Ya. 2, 3, 5. Duanya sama. Lihat, 4-nya jadi 3. Maka jelas ini lebih turun. Dari bawah, 2, 3, 5 sama 2, 3, 4 jelas lebih besar 2, 3, 5. Jadi hanya dilihat dari angka penyusun pengaliannya saja. Ya, mau dihitung boleh juga. Ya, tidak bukan dilarang, boleh. 3, 4 berapa dikali 5 boleh. Tapi nanti akan memakan waktu ketika ujian. Kalau hitung boleh. Ustaz di sini tidak melarang untuk tidak menghitung, boleh menghitung. Cuma kalau menurut Ustaz kita bisa memangkas waktu 3, 4, 5 dilihat dari angka penyusunnya. Oke ya. Oke. Sudah masuk semua Keisa, Bima, Raka. Ya, oke. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengurutkan. Nah, nanti kalau angkanya besar, misalkan ya, kalau yang di bawah besar, itu kita cek dengan KPK sebetulnya. Kita ngecek dengan KPK-nya. Itu akan lebih memudahkan. Ustadz ambil contoh seperti ini. Ustadz taruh sih. Misalkan ada 1/4, kemudian 3/8. Ya. Kemudian misalkan 2/6. Nah, misalkan seperti itu. Sama 1/2. Nah, ini urutkan dari yang besar ke kecil. Sama. Misalkan masih sama besar ke kecil. Kalau pertanyaannya kita abaikan sebetulnya, yang penting kita bisa tahu urutan mana yang besar, mana yang kecil. Ada angka berapa saja? 1/4, 3/8, 2/6, 1/2. Bagaimana cara mengalikannya? Kan gitu ya. Bagaimana cara? Kalau biasanya kan menyamakan penyebut kan gitu ya dengan menggunakan KPK. Kalau atau Ustadz tinggal dikalikan dengan KPK-nya, gitu aja. Jadi cara sebenarnya adalah kalikan dengan KPK-nya. Ya. Nah, bagaimana cara mencari KPK-nya? Kita urai saja. 4 itu berapa kali berapa? Ustadz potong di sini. 4 itu sama dengan Nabi ya? 4 sama dengan? 2 kali 2. 2 kali 2. 8 sama dengan? 2 kali 4. Ya. Kali 4. 4-nya tadi sama dengan 2 kali 2. Faktornya. Kuncinya di sini adalah faktor. Kalau kita bisa faktornya 6. 2 kali 3. 6 berapa? 2 kali 3. 2 sama dengan? Ya 2. 1 enggak bisa ditulis. Oke? Nah, sekarang kita kalikan dengan jumlahan yang terbesarnya. Kalau KPK-nya dari sini kita dapat KPK-nya. Atau ya. 2 sebanyak 3. Maka 2 sebanyak 3. Pak Ustadz tulisnya langsung 8. Berarti KPK-nya adalah 8. Dikali ada angka yang lain. Angka yang lain adalah 3. Masih ingat KPK enggak? Apa itu KPK? Mencari angka yang berbeda, perkalian angka yang berbeda dengan jumlah terbesarnya. Di sini jumlah terbesarnya 2. 2-nya sebanyak 2. Di sini 2-nya sebanyak 3. Di sini 2-nya sebanyak 1. Di sini 2-nya sebanyak 1. Berarti diambil 2 yang paling banyak, yaitu 2 sebanyak 3. 2 sebanyak 3 itu adalah 8. Sehingga Ustadz tuliskan di sini 8. Ya. Kemudian angka yang lain, angka yang tidak sama ada angka 3.
Ya, ada bilangan 3. Berapa paling banyak? Nggak ada lagi, dia sendirian, maka dikali 3. Sehingga KPK-nya adalah 8 dikali 3. Nggak perlu kita kalikan. Nah, kalau untuk menyederhanakan gini, kalian nggak usah ngasih, oh berarti KPK-nya 24, nggak usah. Tinggal tulis saja 8 kali 3. Berarti di sini semua dikali 8 dikali 3. Merah kelihatannya? Iya. Nah, 8 dikali 3. Nah, sekarang 1/4 dikali 8 kali 3 berapa? 1/4 dikali 8 dikali 3. Kan ini kan bisa dicoret. 8 sama 4. Kalau dibagi hasilnya berapa? 8 sama 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Akan dicoret. Ya 2. 2 dikali 3? 6. 6. Selanjutnya, yang 3 kali 8 sama. Berarti 3/8 dikali 8 kali 3. Maka ini kan ada yang sama. 8-nya dicoret. Ya, 1. Sehingga 3 kali 3? 9. Maka di sini tinggal kita tulis. Di sini adalah 6. Di sini adalah 9. Di sini berapa nih? Sini? 2/6. Ya, Ustaz dibaliknya ya. 2/6. 2/6 dikali 8 dikali 3. Berapa? Ini bisa dicoret. Apa nih? 6 sama 3. Atau 3 dibagi 6 berapa? Atau 6 dibagi 3? Bisa dibagi yang kecil. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2. Coret. Ini tadi 6 bagi 3, 2. Ini berarti 1. Ya. Nah, ini 2. 2 sama 2 ada yang sama. Ini atas bawah sama ya. Ya, maka dicoret lagi. Oke. Nah, sehingga didapat hasilnya apa? Sisa apa? Angka yang terlihat apa? Angka berapa? Angka 8. Oke. Selanjutnya tadi 1/2. 1/2 dikali 8 dikali 3. Sama, jadi pengalinya sama 8 kali 3 semua. Maka ini yang bisa dibagi adalah 8 dibagi 4. Ya. 8 bagi 4 berapa? 2. Oh? 8 bagi 4? 2. Kok 8 bagi 4? Sorry. 8 bagi 2? 4. Ya, 4. Betul. 4 kali 3? 12. Ya. Tadi ada yang jawab, Ustaz dengar. Nah, dari sini tinggal tulis 8 sama 12. Kita kembali ke sini. Maka ini tulis tadi berapa? Hasilnya adalah 8. Oke. Di sini hasilnya 8, di sini hasilnya 12. Berarti Anda sudah bisa mengurutkan dari angka yang besar. Berarti angka yang besar adalah 1/2, karena 12 ya. 1/2, kemudian 3/8, kemudian 2/6, kemudian 1/4. 1/4. 1/4. Oke ya? Oke. Oke, ini di record kok. Nanti akan di-share di di akun YouTube-nya. Nah, ini sudah. Ini sebagai konsepnya. Yang lain tadi kalau di awal Ustaz bilang, nah ini. Nah, ke sini akan lebih mudah. 3 itu 1, 2, 3 ini yang langkah ketiga sudah. Nah, sekarang untuk yang merubah ini akan lebih mudah. Ya. Sebagai bentuk pecahan. Nah, kita masuk ke perbedaan. Nah,
Pecahan itu apa saja? Berbagai bentuk pecahan. Yang poin 4 itu dibagi menjadi ada yang namanya pecahan biasa. Ustadz singkat menjadi P biasa. Kemudian nanti ada pecahan campuran. Kemudian operasinya. Kemudian ada desimal. Ada persen. Persekutuan. Persen. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal sama persen. Jadi kalau desimal itu bentuknya nanti ada komanya ya. Kan di sini 1,35, 0, dan seterusnya. Kalau pecahan campuran nanti ada bilangan bulat, ada di sini bentuk pecahannya. Misalkan 2/3. Pecahan biasa 2/3 ya. Persen itu nanti bisa simbolnya nah, ini. 30%. Ya, sehingga atau ditulis sama dengan di sininya persen itu sama dengan per 100 titik-titik di sini. Ya. Persen itu kepanjangannya per 100. Kalau desimal itu tidak terbatas, penting dia dipisahkan oleh tanda koma. Nah, ini berbagai bentuk pecahan. Nah, kemudian Ananda semua harus bisa merubah dari pecahan biasa dirubah jadi pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen. Langkahnya bagaimana? Cluenya di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana merubah bentuk ya? Nah, kalau untuk yang paling sering kita temui adalah pecahan biasa ke pecahan campuran atau campuran ke biasa. Nah, sekarang di sini Ustadz tulisnya 2/5. Ini dirubah menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, langkahnya bagaimana? Ananda masih ingat nggak? Dari sini, ya. Jadi langkahnya kalau kita mau buat, kan biasanya langkahnya adalah ini dikali gitu ya. Kalian mungkin bingung ya. Terus dikali di sini, nanti ditambah. Kalau Ustadz ada langkah seperti ini. Karena di sini 5, maka kita cukup pecah jadi gini, 2/5. Di sini pasti per 5. Ya. Supaya hasilnya 1, maka yang atas ini harus 5. Sehingga 5 ditambah 2. Jadinya 7/5. Bisa dipahami? Misalkan 2/3. Kalau perkalian cepat enak gini. Ini dikali. Ya. Dikali. Kemudian ini jumlahkan. 3 kali 2 berapa? Bima? 5 atau Izat? 6. 6 tambah 2? 8/3. Itu langkahnya ya, dari bawah ke dikali kemudian ditambah. Namun kalau ada yang kesulitan, Ustadz punya alternatif seperti ini tadi. Karena di sini 2, di sini 2/3 kita tulis dulu 2/3. Kemudian di sini pasti 3. Supaya nilainya 2, maka 3 dikali atau supaya 2 berarti di sini 6. Sehingga jadi 8/3. Nah, ini cuma pendekatan ketika Anda semua bingung dengan langkah yang ini. Oke. Kemudian kalau merubah desimal, ya misalkan 1/4 dirubah menjadi desimal, itu sama dengan berapa? Ya. 1/4
dijadikan desimal, itu bernilai berapa? Kali 25. Kita bisa menggunakan Prokapit atau dengan kelipatan. Ya, kita lihat dari sini. Cara ngeceknya bagaimana? 4 tadi itu sama dengan 2 dikali 2. Jadi yang di sini harus dalam bentuk puluhan atau ratusan atau ribuan. Sekarang 2 sama 2 itu bisa kita jadikan puluhan enggak? Bisa? 2 di sini bisa dirubah jadi puluhan kalau dikali 5. Ini akan jadi puluhan. Di sini juga harus dikali 5. Masing-masing dikali 5. Karena masing-masing dikali 5, yang atas juga harus dikali 5. Sebanyak berapa dikali 5-nya? Sebanyak 2. Ya. 1 kali 5 kali 5. Berarti 5 kali 5. Berapa 5 kali 5? Nabi ya? 25. Good. Ini 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. 10 kali 10? 100. Sehingga ini menjadi 0,25. Ada yang bingung nggak? Dari 25 ini per 100 kok jadinya 0,25? Ya, kalau persen sama dengan 25%. Oke ya? Oke, nanti kita lihat di soal. Nah, ya sekarang Ustadz ambil di soal dulu. Kita share yang lain. Nah, ada yang tanyakan dulu? Silakan, ada yang ditanyakan? Belum? Ya. Ustadz ambilkan dari buku kalian. Kalian mungkin sudah megang dari buku ESPS dari penerbitnya Erlangga. Mungkin Anda semua sudah punya. Nah, Ustadz ambilkan dari sana. Soalnya. Ustadz cek yang awal-awal ya, konsep pecahan. Nah, ini kalian coba dulu. Ustadz coba tanya nih, ini materi kan kita sudah bahas. Pecahan berikut yang senilai dengan 20/24 adalah, ini ada kesulitan nggak soal seperti ini? Ustadz tunjuk ya. Raka mungkin? Senilai, lihat di sini. Kita lihat pilihannya. 20/24, rata-rata di sini kecil. Maka dia disederhanakan. Yuk. Berapa Raka kira-kira? Caranya tadi seperti tadi. 20 itu berapa kali berapa hasilnya? 20 didapat 4 kali berapa? Itu misalkan. Dua kali 10, 24. Dicoba dulu sambil dicoba dulu. Kemudian Darer atau Nabia. Kalau yang bingung boleh tanya ya, angkat tangan. Jangan Ustadz, saya bingung Ustadz. Kok bisa gitu ya? Harus nyampaikan. 10/12. Berapa? 10/12. 10/12. Betul? Yang bingung itu yang urutan. Ya, 10/12. Karena ini 20 itu adalah 2 dikali 10 gitu ya. Iya. 24 adalah 2 dikali 12. Maka nih sama coret. Oke? Yang lain bagaimana? Nabia oke? Urutan Nabi nggak paham. Nabia nggak paham? Urutan.
Kurang jelas, kurang jelas. Suaranya kurang jelas. Urutan yang ini urutan pecahan. Urutan pecahannya nggak jelas. Masih bingung ya? Iya. Oke. Kita cari soal yang urutan. Ini. Itu dah kowe. Ya, nomor 4 ya. Nah, urutkan pecahan dari yang terkecil. Nah, sekarang lihat yang paling bawah dulu. Ini Nabiah. Ada 4, 2, 8. Nah, Nabiah tulis dulu. Dari sini Nabiah bisa nyari dulu KPK-nya berapa. Atau dijadikan berapa. Ya, kalau Ustadz bilangnya, karena di sini nggak harus selalu sama, maka dicari dulu yang 4 itu berapa kali berapa. Kita olah dulu aja. Saya nggak pakai bahasa KPK ya, supaya Nanda nggak terlalu banyak istilah. Nah ini. 4 kali kita cari dulu. 4 itu sama dengan 2 dikali 2. 2 kali 2. Oh, good. 2 sama dengan ya 2 dirinya sendiri. Ya. 8 sama dengan apa, Nabiah? 2 kali 4. 2 kali 4. Atau Ustadz maksudnya? Banyak sebanyak 3 2 kali kali kan 2. gitu ya. Oke? Nah, kemudian kita ambil. Ini kan angkanya sama, Nabiah. Ini ya Darel atau Raka. Ini kan angkanya sama semua. 2, 2, ini 2, ini 2, 2, 2. Kita ambil yang paling banyak 2-nya. Berapa? 8. Ya ini 8. Maka nanti di sini dikali 8. 4 kali 8. Nah, 3/4 kali 8. Enggak lama itu ya. Nah, semuanya dikali 8. Ini berapa hasilnya? 32. Ini berapa? Oh, bukan dikali. Ini 4-nya ada di bawah. 4-nya ada di bawah. Berarti 8-nya dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah putih nih. Ya. 8 bagi 4, 2. 3 kali 2, 6. Maka ini 6. Kemudian yang bawah. Bagi 2. 4. 4, maka di sini 4. Kemudian 8 bagi 8? 1. 1, maka di sini tuh 1. Ada 7, angka 7. 7 kali 1 berarti itu 7. Oke? Nah, kalau sudah, berarti kita bisa urutkan. Mana dulu yang besar? Dari yang terkecil. Mana yang dulu yang kecil? Yang kecil adalah 4, yaitu setengah. 4. 4, kemudian 6. 7. 7. Berarti 1/2, 3/4, 7/8, yaitu D. Oke? Oke. Udah? Paham. Paham ya? Raka, paham Raka? Iya. Azmi? Ya, paham langkahnya ya? Pak Ustadz kok bawa ke sini? Karena nanti seringkali kalian akan menjumpai KPK atau faktor. Jadi konsepnya selalu dipakai dengan materi yang lain, ini dipakai. Jadi Ustadz selalu bawa ke sini. Biar konsepnya nggak terlalu banyak. Satu konsep bisa dikerjakan untuk beberapa soal nanti. Jadi konsep yang ini seringkali kita gunakan. Ya, meskipun materinya nanti berbeda. Oke ya, Ananda ya? Paham? Alhamdulillah. Kemudian yang di sini, kalau ada bentuk pecahan paling sederhana, ada gambar berikut, ini gambar. Jadi langkahnya, Ustadz cuma bahas juga sekalian. Berarti dihitung total ininya ada berapa gitu ya. Kemudian kita, yang ini ada berapa yang diwarnai. Ustadz tanya dulu ke, siapa nih? Ada. Selain Asmi mungkin ada muncul Asmi? Norma? 12
per 16. 12 per? 16. Iya, betul. Ada nggak di pilihan gandanya? Ada? Yang atas? Ya. Yang A. Oke, good. Nah, berarti soal-soal seperti ini sudah. Sekarang nah, nih, bentuk desimal, kemudian bentuk sederhana dari bentuk persen, berbagi bentuk. Ini ada kesulitan enggak? 2/5. Bentuk desimalnya adalah 5 itu bisa dijadikan puluhan enggak? Bisa. Bisa. Dikali berapa? 10. 10. Dikali berapa? Dikali 10 terus 2. besar. Dikali 2 ya, betul. Nah, karena yang bawah dikali Jadi 2 yang 0,4. betul, 0,4. Ini siapa bisa menjawab? Raka. Hah? Raka. Raka. Oke, good. Oke. Ini seperti oke, lanjut ya. Nomor lain bagaimana? 0,60. Keisha? Sekarang bentuk sederhana. 60%. 60% bisa kita tuliskan. Ingat kalau ada persennya itu per 100. Berarti 60 per 100. Jadi tanya pecahan biasa. Maka lihat di sini ada 0, di sini ada 0. Kita coret saja. Ya. Jadi 6 sama 10. 6 sama 10 disederhanakan. Dibagi 2. Dibagi 2. Boleh. Bagi 2. Bagi 2. Kita dapat 3. 3. 5. Ya. Oke, Raka. Jadi D. Good. Oke. Nah. Kita lanjut. Nah, sekarang ini. Manakah yang paling besar? Ya. Cara ngeceknya bagaimana? Manakah yang paling besar? Ada yang tahu mungkin? Mungkin ini sudah dikerjakan ya mungkin ya. Ada yang tahu berapa? Manakah yang lebih besar? Tiga per 8. Jadi kalau ada kata manakah yang lebih besar, di sini kita lihat 3/8 ini kan nggak utuh. Tadi seperti tadi, kalau 1 diambil beberapa bagian, maka dia kurang dari 1. Ini kan kurang dari 1. Maka ini jelas kecil. 75/100. 75 di bawahnya 100. Ini juga kecil. Karena masih di bawahnya 1. Ya. Di sini lebih dari 1 semua. Ada 1,5, ada 2,48. Maka lihat bagian depannya. Di depannya adalah 1, di depannya adalah 2. Maka lebih besar C, 2,48. Itu ngeceknya. Dilihat dari sini. Kalau pecahan biasa dicek bagian atas sama bagian bawah. Kalau bagian atas lebih kecil dari bagian bawah, dia nilainya kecil. 3/8. Maka ini kecil. Ya. 75/100. Ya, ini kan sama dengan 75/100. Terus 75 atas lebih kecil dari bawah. Ya. Maka dia nggak sampai 100, nggak sampai 1. Nah, kalau yang ini, nah karena ada angka 1, ini kan kita tuliskan jadinya 3/2 pecahan biasanya. Kalau yang ini nggak usah kita rubah. Kalau mau dirubah kalau bentuk pecahan biasa, maka ini akan menjadi, ingat ini, 0,00. Berarti banyak nolnya 2. Maka ini per 100. Yang atas tinggal kita tulis angkanya saja. 24/8. Itu kalau merubah. Ya. Berarti 2,48. Angka yang paling besar. Sehingga di sini kenapa? Karena bagian yang atas lebih besar dari bagian yang bawah. Oke? Jadi nggak perlu disamakan biar nggak terlalu lama. Nah. Oke. Ini ada soal pembulatan. Ustadz bahas di sini. Apa bedanya pembulatan dengan penaksiran?
Ada yang tahu apa bedanya pembulatan sama penaksiran? Sudah lupa ya? Nah, oke. Oke. Sekarang perhatikan bedanya pembulatan dengan penaksiran. Ini ada. Pembulatan, penaksiran. Jadi kalau pembulatan itu biasanya cukup dengan satu angka saja. 3,6 ini kalau dibulatkan, jadi aturannya jika dia lebih besar dari 5, bulatkan ke atas, bulat atas. Jika di bawah 5, sama dengan 5, di bawah 5, bulat bawah. Ambil yang kecil, ambil angka kecilnya. 3,6 kalau dibulatkan, dia mendekati, dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, itu maka 3 ditambah 1. Sehingga adalah 4. Kalau dibulatkan ke bawah, itu 3 ditambah 0. Jadi penjumlahnya adalah 0. Maka dia adalah 3. Iya. Ya. Tapi kalau penaksiran, itu ada 2 bilangan. Misalkan 3,7 dikali 2,1. Maka, karena ini ditaksir, maka ini dibulatkan dulu saja. 3,7, dia dibulatkan ke atas. Maka jadinya 4. Kemudian, 2,1 dibulatkan ya 2. Sehingga di sini, simbolnya bukan sama dengan. Berapa 4 kali 2? 8. Jadi, bulatan itu digunakan konsepnya di penaksiran. Jadi ada penjumlahan atau perkalian bilangan, pembulatan bilangan. Oke, kita lihat sekarang. Kita kembali ke soal. Ustaz, maaf, Nabil nggak paham. Dalam? Paham. Jadi kalau nggak paham, kalau bisa 3 lebih besar dari 5. Yang mana? Yang ini pembulatan ini. Oh. Pembulatan itu yang dilihat bagian belakang di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Angka yang di belakang ini, jika dia lebih besar dari 5, bulatkan ke atas. Kalau dibulatkan di atas, ditambah 1. Kalau bulat ke bawah, ditambah 0. Ya. Lebih dekat kemana? Oke, kita lihat lagi soal-soalnya. Ya. Sekarang ini hasil pembulatan kesatuan terdekat. Kesatuan. Kira-kira berapa nih nomor 9? Terdekat ya B lah. B. Bilangan kesatuannya. Iya kan. 3,8 ini satuan atau bukan? Gitu. Karena yang diminta kesatuan, maka nanti hasilnya adalah kita lihat 3,8 di 4. 3,8 itu desimal, yang diminta adalah kesatuan terdekat. Makanya 4. Oke ya? Oke. Nah, ini bahasa penaksiran itu ada kata kira-kira. Sekarang ibu membeli nomor 10, lihat ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3, sumangkanya 3,8. Berat seluruh belanja ibu kira-kira? Kalau misalnya
2 tambah 4. Iya. Jadi langkahnya mana? Ini dibulatkan dulu, kemudian ditambah. Bah. Ya. 2,3 dibulatkan ke satuan, mendekati. 0. Bulatan bawah. Bulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah menjadi 2. Ya, karena di belakangnya adalah 3. Ya. Kemudian ini, ini berapa? 4. Betul sekali. Yang lain gimana ya? 4 ditambah 2? 6. Oke, sampai sini oke dulu? Oke. Oke. Kalian butuh istirahat silakan sambil minum enggak apa-apa ya. Sambil di video minum enggak masalah, enggak apa-apa. Yang penting